hamba Tuhan. Haleluya, haleluya. Luar biasa karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Musim berlalu, Haleluya Yesus. namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Oh, semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu Oh Tuhan, pelihara. Kau tetap memelihara kami Tuhan. Haleluya. Kasih dan setia, Kasih dan setiamu tidak pernah layu hidup kami Tuhan. hidupku. Oh Yesus Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Haleluya. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Luar biasa kasih-Mu Tuhan. Semusim telah berlalu, Engkau tetap melindungi kami Tuhan. Engkau tetap menjaga kami Tuhan. Sungguh kuasa-Mu begitu nyata di dalam kehidupan kami. Engkau sungguh ajaib Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Mendengarkan apa yang Engkau ingin katakan kepada kami Tuhan. Biarlah Tuhan, hati kami boleh rindu. Kerinduan kami ini tidak bukan hanya sekedar karena kami ingin beribadah. Karena ini waktunya beribadah. Karena ini jadwal ibadah FYF Tuhan. Tapi benar-benar dari dasar hati kami. Kami butuh Engkau Tuhan. Aku rindu Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Biarlah sesuatu boleh terjadi pada malam hari ini Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh luar biasa. Engkau sungguh baik Tuhan. Karya-Mu terbesar di dalam kehidupan kami. Kami masih boleh ada, kami masih boleh beribadah. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulai ibadah kami ini Tuhan. Biarlah setiap hati kami boleh ikhlas Tuhan. Boleh berserah hanya kepada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Tetap di dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami puji Engkau Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Oh, lebih luas
di hidupku lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh lebih luas dari samudra. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa. Biarlah kami boleh tetap ada di dalam Engkau, diam di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Temukan cinta-Mu, sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku dapat hadir-Mu. Dekat di hati-Mu, Dekat di hati-Mu, sana ku berpaling, temukan cinta-Mu, sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati.
ku berdiam dekat di hatimu. Oh, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Oh, mari kita tetap memuji Tuhan. Kita tetap meninggikan nama Dia. Haleluya. Datanglah ke baitnya dengan hati yang penuh sukacita. Haleluya, haleluya. Oh, Yesus. Haleluya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelanggarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya. Kasih setianya. Haleluya, Yesus. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Oh, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya. Haleluya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Oh, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Oh, haleluya, haleluya, puji Dia, oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan isi hati Tuhan pada hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh ya Yesus, butuh hati yang berserah untuk menerima firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita hari ini. Amin, haleluya.
Tetap di dalam penyembahan, karena Dia yang layak dipuji dan disembah. Dialah Tuhan yang mengajarkan kita hari ini. Amin. Lewat firman-Nya. Haleluya Yesus. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Ajarku mengerti. Ajar aku untuk mengerti Tuhan. Segala rencana-Mu. Oh, segala rencana-Mu. Ajarkan aku berharap Tuhan hanya padamu. Pimpinlah jalanku Tuhan. Pimpinlah jalanku ya Tuhan dalam terang firman-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Oh Bapakku, oh ajaib Kau Tuhan, segala rancangan-Mu. Oh Tuhanku, Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak.
kasih ya Tuhan, terima kasih buat kesempatan pada malam hari ini ya Tuhan. Kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan dan kami boleh merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Di saat kami sudah memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa, tiba saatnya Tuhan Engkau berbicara bagi kami. Kami rindu untuk belajar lebih lagi akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Agar hamba bisa berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga buat kesempatan yang Engkau berikan. Kami siap Tuhan belajar akan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, apa kabarnya? FYF? Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah begitu baik bagi kita semua tentunya. Memberikan kita hari yang baik, memberikan kita kesempatan yang baik, memberikan kita kekuatan, kesehatan, bahkan nafas kehidupan kita untuk kita boleh berada di dalam periberatan FYF Ministry yang ada pada malam hari ini. Puji nama Tuhan. Saudara, di saat-saat seperti ini, di saat-saat mungkin kita masih berjalan di dalam lembah kekelaman, atau di dalam kesulitan, di dalam kesukaran, di dalam kesesakan. Saya lihat di video yang lalu, saya sempat mengatakan kesusakan. Sebuah salah ngomong. Tetapi kalau dipikir-pikir itu merupakan penggabungan dari 4 kata. Kesulitan, kesesakan, kesukaran, dan kesusahan. Kesusakan. Digabung jadi satu. Pada saat-saat seperti ini, saya yakin adalah merupakan hal yang baik, bahkan yang terbaik yang dapat kita lakukan, yaitu kita mencari ayat-ayat firman Tuhan. Kita mencari akan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dan pada saat kita menemukan ayat-ayat firman itu, kita ingatkan kepada Tuhan akan janjinya dalam kehidupan kita. Jadi mungkin pada saat sekarang, rekan-rekan di rumah, teman-teman di rumah ada yang sakit. Kita perkatakan kepada Tuhan, kita ingatkan kepada Tuhan, Tuhan, Engkaulah penyembuhku Tuhan. Janji firman-Mu, oleh bilur-bilur-Mu aku sembuh ya Tuhan. Mungkin ada di antara kita juga yang mungkin berkekurangan. Karena mungkin kita kehilangan pekerjaan. Atau mungkin kita masih bergantung kepada orang tua dan orang tua kita kena PHK. Atau bahkan mungkin dirumahkan dengan gaji yang mungkin hanya 50%. Sehingga seluruh keluarga berkekurangan. Kita klaim akan janji Tuhan. Kita katakan, Tuhan, Engkau adalah Jehovah Jireh. Engkau adalah Allah yang menyediakan. Apa yang aku butuhkan, Engkau pasti sediakan. Apa yang tidak ada, Engkau pasti adakan. Bahkan janji firman Tuhan, apa yang ada pada kita, Tuhan janji akan lipat gandakan itu. Atau mungkin di antara kita ada yang depresi. Kita ingat janji Tuhan, bahwa Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk menghibur sebagai penghibur kita. Sukacita di dalam Tuhan itu akan menjadi kekuatan dalam hidup kita. Itu adalah janji Tuhan. Dan kita bisa klaim itu, kita bisa nyatakan itu kepada Tuhan. Atau mungkin di saat kita bergumul seperti sekarang, pada saat kita melihat diri kita, seolah-olah kita sudah hampir menyerah. Seolah-olah sebentar lagi kita pasti akan kalah. Tetapi kita ingat janji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Engkaulah panji kemenanganku. Engkaulah pertolonganku Tuhan. Engkau pasti membawaku di dalam jalan kemenangan-Mu ya Tuhan. Kita pakai ayat-ayat ini. Kita ingatkan kepada Tuhan akan janji-janji Tuhan. Itu ada ayatnya. Di dalam Yesaya 43 ayat 26. Mari kita buka ayat firman Tuhan di dalam Yesaya 43 ayat 26. Rekan-rekan yang di rumah silakan buka Alkitabmu. Di dalam Yesaya 43 ayat 26 berkata seperti ini. Ingat, ini perkataan Tuhan. Ingatkanlah aku, marilah kita berperkara. Kemukakanlah segala sesuatu supaya engkau nyata benar.
Tuhan katakan, ingatkanlah aku, kemukakanlah segala sesuatu supaya engkau nyata benar. Nah, apa yang kita mau kemukakan kepada Tuhan? Supaya bahwa kita nyata benar. Tidak lain adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan di Yesaya 64 ayat 6, segala kebenaran kita, segala kesalehan kita itu seperti kain kotor, tidak ada yang benar. Kita seperti orang yang najis. Tetapi apabila kita klaim, kita ingatkan kepada Tuhan, kita berperkara dengan Tuhan, kita kemukakan segala sesuatu supaya kita nyata benar, apa yang kita dapat kemukakan? Janji Tuhan. Firman Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, ini bukan berarti bahwa Tuhan lupa dengan janji-janjinya. Ini bukan berarti Tuhan kita itu sudah lupa akan apa yang Dia katakan, terutama dalam hidup kita. Tetapi pada saat kita mengatakan janji-janji Tuhan dalam hidup kita kepada Tuhan, kita membangun iman kita. Kita membangkitkan kepercayaan kita. Kita sadarkan diri kita bahwa kita bukan orang-orang yang kalah. Karena janji Tuhan, kita adalah pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita katakan kepada Tuhan, setiap janji Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bahkan di dalam Yohanes 14 ayat 26, firman Tuhan katakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus yang akan mengajarkan kita segala sesuatu dan akan mengingatkan segala sesuatu yang Tuhan sudah katakan kepada kita. Termasuk janji-janji Tuhan. Roh Kudus akan ingatkan. Oleh sebab itu kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai umat percaya, kita harus baca firman Tuhan. Kita harus baca firman Tuhan agar kita tahu apa saja janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan katakan di sana bahwa Roh Kudus akan mengingatkan kita semua yang Tuhan sudah katakan. Semua janji-janji Tuhan dalam hidup kita, Roh Kudus akan ingatkan. Oleh sebab itu, mari kita berperkara dengan Tuhan. Di saat-saat kita dalam masa-masa sulit seperti ini, kita mungkin sedang terpuruk, kita ingatkan kepada Tuhan. Tuhan, bukankah Engkau yang berkata Engkau akan mengangkat kami menjadi kepala dan bukan ekor? Bukankah Engkau yang berkata Engkau akan memberkati kehidupan kami, aku dan anak cucu, bahkan keluargaku? Itu adalah janji Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kita perlu pahami bahwa pada saat kita klaim, pada saat kita menyatakan, pada saat kita mendeklarasikan firman Tuhan, Tuhan tidak berkewajiban untuk mewujudkan apa yang kita katakan. Tetapi Tuhan berkewajiban untuk mewujudkan apa yang Dia firmankan. Tuhan berkewajiban untuk mewujudkan apa yang dijanjikan. Itu yang perlu kita pahami dalam kehidupan kita. Jadi bukan apa yang kita katakan, tetapi apa yang Tuhan katakan. Itulah janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Jadi pada saat kita mengklaim janji-janji Tuhan, pada saat kita mengingatkan kepada Tuhan, janjimu seperti ini ya Tuhan, kita mulai membangkitkan iman kita. Kita mulai menguatkan kepercayaan kita sebagaimana Daud, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan akhirnya kita bisa mendapatkan terobosan. Dan akhirnya kita bisa mendapatkan kemenangan. Dan akhirnya kita bisa mendapatkan pemulihan. Restorasi terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saudara, kalau kita bicara tentang janji Tuhan, itu kan berbicara tentang masa depan. Janji. Pada saat orang mau menikah, suami berjanji kepada istrinya,
itu berbicara tentang masa depan. Pada saat mungkin kita dapatkan promosi, itu akan ada janji juga yang kita nyatakan kepada orang-orang di sekitar kita, mungkin atasan kita atau perusahaan tempat kita kerja. Kita berjanji. Atau mungkin pada saat kita mengadakan pinjaman di bank, ada surat perjanjian. Kita mengadakan mungkin pinjaman untuk motor, mobil, ada perjanjian. Dan ini semua berbicara tentang masa depan. Bahwa di saat masa depan nanti, kita mungkin akan setia. Kita akan setia dengan pasangan hidup kita. Di masa depan nanti, kita akan setia dengan janji kita untuk membayar cicilan dengan setia tiap bulan. Di masa depan nanti, kita akan setia terus bekerja keras dengan profesional, melaksanakan tugas tanggung jawab kita sesuai dengan uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang yang diberikan. Itu adalah janji dan itu berbicara tentang masa depan. Nah, kehidupan kita sekarang itu pun berbicara tentang masa depan. Pada saat saya mulai sharing tadi, itu sudah masa lalu. Kita, sisa hidup kita, itu adalah masa depan. Oleh sebab itu kita perlu mengerti akan janji Tuhan untuk masa depan kita. Kita perlu itu. Bahwa kita perlu tahu bahwa sisa kehidupan kita itu ada di masa depan. Dan di masa depan ada begitu banyak hal yang tidak kita ketahui. Dan bukan sampai di situ saja, kita juga tidak bisa memegang kendali, kita juga tidak punya kontrol untuk masa depan kita. Oleh sebab itu, hal yang terbaik yang dapat kita lakukan sekali lagi adalah percaya kepada Tuhan dan janji-janji Tuhan. Haleluya. Nah, saya ingin membagikan beberapa poin tentang mengapa kita harus percaya pada Tuhan dan janji-janjinya dalam kehidupan kita. Poin-poin yang harus kita pahami dan kita percayai agar pengetahuan kita akan Tuhan itu benar. Poin yang pertama, mengapa kita perlu pahami Tuhan dan janji-janjinya? Yang pertama, yaitu karena Tuhan tahu segala sesuatu yang akan terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Poin pertama, Tuhan tahu segala sesuatu yang akan terjadi dalam hidupmu dan hidupku di masa depan. Kita tahu bersama bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu, Omniscient God. Tidak ada yang tersembunyi di matanya. Kita tahu juga bersama bahwa Tuhan kita Maha Hadir. Dia ada di masa lalumu, Dia ada di masa sekarang, bahkan Dia juga ada di masa depanmu. Oleh sebab itu, kita harus pahami ini dengan benar. Firman Tuhan juga katakan bahwa Tuhan kita adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Tuhan kita bisa melihat akhirnya seperti apa from the beginning. God sees and God knows the end from the beginning. Tuhan kita Maha tahu. Jadi tidak ada yang merupakan surprise bagi Tuhan. Tidak ada yang merupakan kekejutan bagi Tuhan kita. Karena Dia Maha tahu. Tuhan kita itu tidak seperti garis lurus ya. Tetapi Dia itu ada di mana-mana. Memang agak sulit kalau saya mau menceritakan, mendeskripsikan bagaimana kemahatauan Tuhan kita ini. Mungkin secara simpel seperti ini. Mungkin saudara pernah menonton Manado Fiesta, Pawai, atau mungkin Tomohon International Flower Festival. Di situ kita lihat kendaraan-kendaraan yang dihiasi dengan indahnya, kendaraan-kendaraan hias berbunga-bunga. Atau pada saat Manado Fiesta, kita melihat mereka menghias kendaraan-kendaraannya begitu indah dengan mungkin bentuk-bentuk bangunan atau ikan-ikan atau apapun yang merupakan
hasil bumi atau segala sesuatu yang berasal dari Sulawesi Utara ini. Pada saat kita berdiri menonton pawai ini, mungkin kita hanya melihat apa yang ada di hadapan kita, apa yang lewat. Pada saat kita berdiri di darat, kita cuma bisa melihat satu persatu lewat. Satu persatu lewat. Tetapi Tuhan kita itu seperti, pada saat Tuhan, itu seperti dia berada di helikopter. Dia bisa melihat the beginning until the end. Jadi mungkin kita cuma tahu bahwa oh ini sekarang mungkin ikan hiu yang lewat. 2 menit kemudian oh sekarang ikan cekalang yang lewat. Tetapi Tuhan atas kemahakuasaannya, karena kemahatauannya, dia sudah melihat yang di garis finish itu apa. Yang baru mau mulai berjalan itu apa. Kira-kira seperti itu. Dia sudah melihat yang akhir dan yang awal di saat yang sama. Kalau kita tidak bisa, Tuhan kita maha tahu. Bahkan saudara-saudara, sebenarnya itu belum mendeskripsikan kehebatan Tuhan, kemahatauan Tuhan yang sangat besar. Karena kenyataannya, kalau kita memikirkan tentang pawai yang lewat, orang satu-satu yang lewat, kita sebagai manusia di tempat ketinggian atau di helikopter, kita mungkin cuma lihat itu. Tetapi Tuhan kita, hebatnya Tuhan kita, Dia tahu masing-masing orang yang ambil bagian. Siapa saja. Meskipun mereka mungkin pakai topeng, mungkin mereka pakai masker, karena mungkin lagi zaman corona. Tuhan tahu. Kalau kita mungkin kita berdiri, kita naik helikopter, kita tidak bisa melihat secara detail. Tapi Tuhan tahu masing-masing orang. Bahkan Tuhan tahu masing-masing pergumulan orang yang ikut. Bahkan Tuhan tahu hutang masing-masing orang. Bahkan Tuhan tahu account, rekening di bank tinggal berapa. Bahkan Tuhan tahu ada berapa duit yang ada di kantong. Tuhan kita maha tahu. Bahkan Tuhan tahu mungkin hari ini jalannya di boulevard. Tuhan tahu beberapa tahun sebelumnya apa yang terjadi di tempat itu. Dan beberapa tahun bahkan ribuan tahun sesudahnya apa yang terjadi di jalan itu. Itulah luar biasa Tuhan kita. Dengan pikiran kita tidak akan mampu. Dengan pikiran kita yang terbatas ini kita tidak dapat memahami, kita tidak dapat mengerti. It's very complicated. Very complicated. Mungkin banyak hubungan anak-anak muda sekarang begitu ya statusnya. Complicated. Ada amin? Pikiran Tuhan very complicated. Kita tidak dapat menyelami pikiran Tuhan. Kita tidak dapat mengukur. Bahkan ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 139 itu judulnya Allah yang Maha Tahu. Di dalam ayat 4 katakan, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Haleluya. Sebelum kita berbicara Tuhan sudah tahu. Ayat 6, Mazmur 139 ayat 6. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Ayat 16 katakan, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. Sudah tertulis. Bahkan sebelum kita menghirup nafas, sebelum hari-hari itu terbentuk, sudah ada di sana. Sudah tertulis hari-hari kita seperti apa. Ayat 17, Mazmur 139, firman Tuhan katakan, dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Ayat 18,
jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Pikiran Tuhan lebih banyak daripada pasir. Saudara pernah menghitung pasir? Pasir di lautan, mungkin di Pantai Pal mungkin, pernah hitung? Jangankan di Pantai Pal, satu skop saja. Kalau yang suka membangun, yang suka bahas-bahas, bantu-bantu. Satu skop saja pasir bisa hitung? Tidak bisa, saudara. Ribet, complicated. Makanya saya katakan pikiran Tuhan itu is very complicated, pangkat triliun. Atau mungkin ada yang suka baca Paman Gober, fantasiliun. It's very complicated, but it's real. Pangkat fantasiliun. Karena saking tidak bisa terhitungnya, tidak bisa terukurnya pikiran Tuhan, kemahatauan Tuhan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita masuk kepada poin yang kedua. Jadi poin yang pertama yang harus kita pahami tentang janji Tuhan, tentang Tuhan dan janji-janjinya, yaitu Tuhan mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi di dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita percaya kepada Tuhan. Poin yang kedua, rencana Tuhan untuk masa depan kita adalah rencana yang baik, bahkan yang terbaik bagi kita. Amin. Katakan kepada kiri kananmu, rencana Tuhan yang terbaik bagimu. Haleluya. Ayat yang terkenal, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat ini membuktikan kepada kita bahwa Tuhan kita itu sangat peduli dalam hidup kita, akan kebaikan kita. Tuhan katakan, the thought, kalau bahasa Inggris katakan, I know the plans I have for you. Tuhan mengetahui rencana-rencananya bagi kita, yaitu rencana-rencana yang baik yang mendatangkan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan. Sekali lagi, hari depan, kita berbicara tentang janji Tuhan, masa depan kita. Hari depan yang penuh harapan. Sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan kita itu begitu peduli kepada kita, sehingga Dia memikirkan kita dan kebaikan-kebaikan yang akan diberikan dalam kehidupan kita. Mungkin sebagian besar dari kita, bahkan kita pun tidak terlalu peduli dengan masa depan kita. Kita pun mungkin ya mengalir sajalah, what will be lah. Kita tidak terlalu peduli dengan masa depan kita. Kita hanya istilahnya flow like a river to the sea. Mengalir jauh. Dan ini merupakan alasan bagi kita untuk kita bisa berbuat sesuatu. Untuk kita bisa berkarya. Untuk kita bisa berjuang. Untuk kita bisa lebih kreatif lagi. Sehingga kita, prinsip kita mengalir saja. Mengalir saja. Sehingga tidak ada usaha. Kalau kita lihat Tuhan, kalau kita lihat karya keselamatan Tuhan, itu Tuhan sudah rancangkan jauh sebelumnya. Bahkan dari perjanjian lama kita sudah melihat berapa tahun itu baru terjadi. Tuhan merencanakan. Jadi oleh sebab itu anak-anak muda, mulailah berencana. Mulailah berencana akan masa depanmu. Dan pada saat engkau berencana, engkau berdoa kepada Tuhan, engkau meminta petunjuk kepada Tuhan, untuk Tuhan menyatakan kehendaknya dalam hidupmu. Sehingga apabila engkau mengetahui kehendak Tuhan dan engkau berjalan dalam hidupmu sesuai dengan kehendak Tuhan, yakinlah, percayalah, janji Tuhan pasti terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Pertanyaannya, bisakah rencana Tuhan meleset dalam hidup? Tanya kepada kiri kananmu.
bisa enggak rencana Tuhan meleset? The truth and it hurts. Bisa. Karena apa bisa? Karena Tuhan memberikan kita pilihan. God give us freedom to choose. Apakah kamu mau hidup sesuai dengan rencana Tuhan, atau kamu mau hidup semau gue? Apakah kamu mau hidup seturut dengan kehendakmu? Mungkin dalam doa-doa hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan sudah mendoakan kamu. Mungkin ada pernyataan dari Tuhan bahwa Tuhan, kamu mau jadi seperti ini, tetapi kamu tidak mau. Kamu mau lari dari panggilan. Kamu mau hidup seturut dengan kehendakmu dan bukan rencana Tuhan yang jadi. Kita bisa lihat banyak di luar sana. Begitu banyak orang yang miss God's plan. Kehilangan akan rencana Tuhan. Dan kasihan sekali saudara. Sampai mereka mati pun mereka tidak mengerti tujuan hidup mereka. Sampai mereka mati pun mereka hidup dengan tidak menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Betapa malangnya mereka ini. Kehidupan mereka tidak maksimal. Bahkan seperti yang saya katakan tadi, mereka mati dengan tidak mengenal tujuan hidupnya seperti apa. Mereka mati dengan tidak mengenal dan tidak memahami rencana Tuhan dalam hidupnya seperti apa. Sia-sia. Sia-sia hidupnya. Oleh sebab itu, mari kita percayakan janji Tuhan. Kita percaya masa depan kita, rencana Tuhan itu yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Sekali lagi saya ingatkan, freedom to choose, it's your choice. Pilihan itu ada di tanganmu. Dalam hidup keseharianmu, setiap hari kita harus memilih. Setiap hari kita harus mengambil keputusan. Oleh sebab itu mulailah harimu dengan berdoa. Mulailah hari-harimu dengan membaca firman Tuhan. Supaya engkau memiliki kepekaan mana kehendak Tuhan dalam hidupmu. Supaya engkau tidak mengambil keputusan yang salah dalam hidupmu. Freedom to choose merupakan berkat, merupakan anugerah bagi kita. Tetapi itu akan menjadi celaka, menjadi malapetaka apabila kita memilih, apabila kita memutuskan yang salah. Sehingga kita binasa, sehingga kita tersesat, sehingga kita hancur hidup kita. Karena kita memilih yang salah. Amin. Puji nama Tuhan. Bahkan kasih, bahkan iman percaya kita kepada Tuhan. Ada quote yang saya senang. Di sana dikatakan bahwa kita tidak bisa mengatakan suatu cinta itu adalah cinta sejati apabila kita tidak diberikan pilihan untuk tidak mencintai. Wah, ini anak-anak muda senang sekali ini, pasti mau langsung update status ini. Sekali lagi ya, supaya tidak salah ketik. Kita tidak bisa mengatakan suatu cinta itu adalah cinta sejati apabila kita tidak diberikan pilihan untuk tidak mencintai. That's real love. Itu adalah cinta sejati. Cinta sejati yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dia sudah mati di kayu salib. Dia sudah mengorbankan dirinya. Dengan mati dengan cara yang paling hina. Dia buktikan. Tetapi dia tetap kasih pilihan bagi kita. Apakah engkau mengasihiku? Apakah engkau mencintaiku dengan pengorbananku yang sudah aku berikan padamu? Bahkan dengan janji Tuhan dia akan menyertai. Apakah kita mau mengasihi Tuhan? Apakah kita mau percaya kepada Tuhan dan percaya akan janji-janjinya? Pilihan ada di tangan kita. Haleluya. Saya ingatkan, tadi saya katakan, apakah bisa rencana Tuhan itu meleset? Bisa. Salah satu hal yang membuat itu meleset dan mayoritas, yaitu adalah kesombongan. Kesombongan adalah dosa yang pertama yang terjadi di surga.
Pada saat Lucifer mau meninggikan dirinya menjadi sama seperti Allah, kesombongan. Kita bisa meleset akan janji-janji Tuhan, akan rencana Tuhan pada saat kesombongan itu terjadi dalam hidup kita. Kita lebih memilih bahwa kita lebih tahu daripada Tuhan akan hidup kita daripada Tuhan tahu akan hidup kita. Kita lebih memilih untuk mengikuti jalan-jalan kita, pikiran-pikiran kita untuk masa depan kita daripada kita berserah kepada Tuhan. Kesombongan. Oleh sebab itu anak-anak muda, mari, engkau masih muda. Engkau memiliki tenaga yang kuat untuk berkreasi. Bahkan Tuhan curahkan talenta-talenta dalam hidupmu. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan jauhkan dari kesombongan. Tuhan jauhkan kita dari tinggi hati, dari keangkuhan. Biarlah kita dengan pertolongan Tuhan, kehidupan kita tetap rendah hati. Kita tetap mau taat dan percaya. Ini adalah poin yang ketiga. Kita harus memilih pada saat kita mau memahami Tuhan dan janji-janjinya untuk masa depan kita. Kita harus memilih untuk taat dan percaya kepada firman-Nya. Kepada janji-janji Tuhan. Di dalam Ulangan 30 ayat 19. Tuhan katakan di sana, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Tuhan memberikan kita pilihan. Dalam ayat firman Tuhan katakan, di hadapan langit dan bumi yang menjadi saksi. Dan oleh karena kasih-Nya yang begitu besar dalam hidup kita, Tuhan ingatkan kepada kita, pilihlah kehidupan. Pilihlah kehidupan. Tuhan sudah memberikan kita freedom to choose, kebebasan untuk memilih. Tetapi Tuhan ingatkan lagi, karena Dia begitu mengasihi kita, pilih kuat untuk kehidupan. Apa sih kehidupan maksud Tuhan di sini? Kita baca di dalam ayat 20. Yaitu dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab itu berarti hidupmu. Dengan kita mengasihi Tuhan Allah, dengan kita mendengarkan suaranya dan kita berpaut padanya, orang Manado bilang, so hidup itu. Firman Tuhan katakan, hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dan sumpah kepada nenek moyang dan seterusnya. Tuhan berikan kita pilihan di hadapan langit, di hadapan bumi. Dan Tuhan sekali lagi ingatkan, pilih kuat untuk kehidupan. Apa sih itu kehidupan? Yaitu dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Haleluya. Katakan kepada kiri kananmu, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita lihat bukti firman Tuhan terjadi. Di dalam Yosua 24 ayat 15. Bagaimana hamba Tuhan memilih yang benar. Apa akibatnya? Satu contoh saja supaya tidak panjang-panjang. Di dalam Yosua 24 ayat 15 firman Tuhan katakan di sana, pada saat Yosua berkata kepada bangsa Israel, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bahasa Inggrisnya, as for me and my house, we will serve the Lord. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami akan melayani Tuhan. Itu adalah pilihan yang benar. Itu adalah pilihan kehidupan.
Sehingga apa hasilnya? Bangsa Israel pun setuju dengan Yosua. Di dalam Yosua 24 ayat 21 dan juga selanjutnya di ayat 24 di sana bisa disimpulkan bahwa jawaban bangsa Israel jawabannya seperti ini. Kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Inilah jawaban mereka. Good choice, best choice. Beribadahlah kepada Tuhan. Di saat engkau memiliki kesempatan-kesempatan untuk beribadah di rumah-rumah, kesempatan yang Tuhan berikan kepadamu sekarang, gunakan waktumu untuk beribadah kepada Tuhan. Naikkan sembahmu, naikkan pujian kepada Tuhan. Kita perkatakan setiap janji Tuhan di dalam pujian kita, di dalam doa-doa kita. Bahkan kita baca firman Tuhan, supaya kita tahu apa sih janji Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu janji Tuhan dalam kehidupan kita kalau kita tidak baca? Dan bagaimana Tuhan mau ingatkan janji Tuhan dalam hidup kita kalau kita tidak pernah tahu? Bagaimana Roh Kudus mau ingatkan? Oleh sebab itu baca supaya kita tahu dan supaya kita bisa diingatkan. Pada saat saya mempersiapkan sharing ini pun, saya diingatkan kepada Tuhan. Diingatkan oleh Tuhan, ayat ini, ayat ini, ayat ini. Tuhan ingatkan. Sehingga itu boleh menjadi berkat dalam hidup saya. Dan sharing ini bukan cuma untuk Anda, tetapi ini juga buat saya sebagai pembawa firman Tuhan. Mari kita sama-sama bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan hasilnya tadi saya baca contoh untuk Yosua dan bangsa Israel. Itu ada di dalam Yosua 24 ayat 31. Firman Tuhan katakan di sana, orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Jadi kehidupan Yosua, keturunannya dan kehidupan sesudah itu diberkati oleh Tuhan karena mereka beribadah dan mereka hidup, mereka taat dan percaya kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Poin yang keempat, yang terakhir, poin favorit. Ini juga sempat saya bagikan di sharing minggu lalu. Penyertaan Tuhan. Kenapa kita mau percaya kepada Tuhan dan janji Tuhan akan masa depan? Karena Tuhan janji, Tuhan beserta kita dalam setiap langkah hidup kita di masa depan. Tuhan ada. Ada begitu banyak ayat di Alkitab yang menyatakan Tuhan menyertai, Tuhan beserta, Tuhan bersamamu. Ada begitu banyak ayat di Alkitab kita bisa temukan. Nah, yang perlu kita sadari, penyertaan Tuhan itu mungkin tidak selalu kita bisa rasakan. Tetapi selalu kita percayai bahwa Tuhan ada di sana. Contoh, saat ini mungkin terjadi ada gelombang radio, internet, frekuensi yang ada, mungkin bakteri-bakteri, virus-virus. Kita mungkin tidak tahu, kita mungkin tidak merasakan, kita mungkin tidak melihat, tetapi kita tahu it's real. Itu ada. Oleh sebab itu kita bisa melakukan streaming seperti ini. Kita mungkin tidak bisa melihat, kita mungkin tidak merasakan, tetapi it's real. Itu nyata. Kehadiran Tuhan ada. Tuhan janji sekali-kali pun aku tidak akan meninggalkan kamu. Sekali-kali pun aku tidak akan membiarkan kamu. Sekalipun. Tidak 1 tahun, tidak 1 bulan, tidak 1 hari, tidak sedetik pun, bahkan tidak 1 milidetik pun Tuhan akan tinggalkan kita. Itu adalah janji penyertaan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita di masa depan. Kalau kita sudah mengetahui akan penyertaan Tuhan seluar biasanya seperti ini
Ini merupakan kabar baik bagi kita. Seperti yang saya sudah katakan kepada kita semua tadi, bahwa kehidupan kita ini it's about future. It's about the future. Janji Tuhan it's about future. Janji Tuhan itu tentang masa depan. Pada saat saya memulai khotbah tadi, itu sudah masa lalu. Sekarang masa depan. 5 detik lagi masa depan. Haleluya. Di dalam Ibrani 13 ayat 5b, ayat yang sudah saya singgung tadi, mari kita baca. Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tidak pernah. And it means never. Tidak pernah, sekalipun dia akan meninggalkan kita. Bahkan kalau kita baca di ayat 8, firman Tuhan katakan bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Janjinya di zaman dahulu kepada anak-anak Tuhan, kepada hamba-hamba Tuhan, bahwa sekali-kali dia tidak akan meninggalkan. Yesus Kristus tetap sama. Amin. Pertolongannya, janjinya, penyertaannya, kemurahannya tetap sama bagi kita. Kita pun bisa menikmati itu dalam kehidupan kita. Apabila kita tetap berpaut kepada Tuhan, apabila kita tetap percaya kepada Tuhan dan janji-janji firman-Nya. Sekali lagi saya ingatkan, di saat-saat seperti ini, seperti pada saat awal saya katakan, mari kita perkatakan janji-janji Tuhan. Pada saat kita mengalami kesulitan, mungkin sedang sakit, mungkin sedang terpuruk, mungkin sedang berkekurangan, mari kita ingatkan Tuhan akan janji-janjinya dalam kehidupan kita. Seperti ayat di awal tadi, di dalam Yesaya 43 ayat 26, Tuhan berkata, ingatkanlah aku, marilah kita berperkara, kemukakanlah segala sesuatu, supaya engkau nyata benar. Bagaimana kita mengingatkan Tuhan, bagaimana kita mau berperkara dengan Tuhan, bagaimana kita mau kemukakan segala sesuatu supaya kita nyata benar, kita katakan janji-janji Tuhan. Karena Tuhan kita setia akan janji-janjinya. Amin. Puji nama Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang kami boleh dengar, yang kami boleh pelajari pada malam hari ini ya Bapa. Mungkin hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata akan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Tetapi hamba percaya ya Tuhan, bahkan kami semua percaya ya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang akan menyempurnakan, Roh Kudus-Mu yang akan memperlengkapinya ya Tuhan, dan Roh Kudus-Mu yang akan bekerja di dalam setiap kehidupan kami, sehingga janji-janji Tuhan menjadi nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau Allah yang setia, terima kasih Engkau Allah yang tidak pernah berubah ya Tuhan. Dan kami mau klaim setiap janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Bagi masing-masing kami yang mungkin berkebutuhan, berkekurangan ya Bapa, Engkau tilik Tuhan. Engkau sediakan ya Tuhan apa yang mereka butuhkan ya Bapa. Bagi teman-teman kami yang dalam kesakitan ya Tuhan, yang kurang sehat ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau jamah ya Tuhan. Engkau jamah ya Tuhan. Biar janji firman Tuhan mereka terima. Oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan ya Tuhan. Bagi mereka yang tertutup jalan, Engkau buka jalan ya Tuhan. Bagi mereka yang depresi, kehilangan arah, mungkin pintu tertutup, Engkau buka pintu ya Tuhan. Engkau nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang berkuasa dan Engkau peduli dan Engkau mengasihi kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan.
Terima kasih kalau kami boleh bertahan. Terima kasih kalau kami masih boleh ada ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan. Kami percaya ada rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kami ya Bapa. Rancangan yang penuh dengan harapan untuk masa depan kami. Biar kiranya itu terwujud dalam kehidupan kami ya Tuhan. Karena kami mau taat dan kami mau percaya akan setiap janji Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Mari Engkau meteraikan ya Tuhan setiap janji firman-Mu yang sudah kami dengar pada malam hari ini ya Tuhan. Roh Kudus terus bekerja, terus membentuk kami semakin hari semakin sama seperti Yesus. Karakter kami dibangun, karakter kami dibentuk memiliki karakter ilahi ya Tuhan. Lebih lagi ya Tuhan, nama Tuhan yang dipermuliakan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Pada kesempatan ini juga Tuhan kami mau menaikkan doa-doa kami kepadamu ya Bapa. Mari ya Tuhan Engkau tilik dari tempat yang maha tinggi ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang beribadah, yang setia kepadamu. Yang mau melayani Tuhan. Yang tidak memperhitungkan segala sesuatunya. Tetapi mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mari ya Tuhan. Engkau tunjukkan kemahakuasaan-Mu. Engkau tunjukkan cinta kasih-Mu lebih lagi dalam kehidupan mereka. Agar mereka boleh Engkau pakai lebih dahsyat, lebih heran lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. FYF Ministry yang ada ya Tuhan, mari ya Tuhan Engkau berkati. Setiap pengurus yang ada, mari Tuhan Engkau berkati, Engkau pakai seturut dengan kehendak Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang jadi di dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga buat pemerintah kami, pemerintah di negara kami ini ya Tuhan. Mulai dari presiden, wakil presiden ya Tuhan. Masing-masing gubernur yang ada, bupati, wali kota, camat, lurah ya Tuhan. Kepala lingkungan, bahkan sampai pemerintahan. Tingkat pemerintahan yang paling rendah sekalipun. Bahkan seluruh rakyat negara ini ya Tuhan. Mari Engkau jamah ya Tuhan. Kami rindu negara kami boleh melihat kemuliaan Tuhan di negara kami ya Tuhan. Mereka boleh melihat kuasa Tuhan terjadi atas negeri kami ya Bapa di surga. Terima kasih dan banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami juga mau berdoa buat Ibu Gembala kami ya Tuhan. Mari ya Bapa di surga Engkau berkati Ibu Gembala kami. Engkau senantiasa mengurapi Tuhan Ibu Gembala kami ya Tuhan. Engkau berikan kekuatan, berikan kesehatan ya Tuhan. Dalam dia melaksanakan setiap Tuhan tugas-tugas yang sedang Engkau percayai. Dalam dia melaksanakan Tuhan setiap pelayanan Tuhan yang Engkau sudah berikan ya Bapa di surga. Mari ya Tuhan, Engkau jaga, Engkau tutup bungkus Tuhan Ibu Gembala kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Engkau jauhkan ya Tuhan dari tertular ya Tuhan, sakit penyakit yang sedang melanda ya Tuhan negara kami, bahkan kota kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Agar Engkau pakai Ibu Gembala kami justru di saat-saat seperti ini lebih dahsyat, lebih heran lagi bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, bahkan setiap tua-tua sidang yang ada, pimpinan-pimpinan rayon, ketua-ketua dari setiap wadah yang ada, mari Engkau persatukan hati kami, persatukan visi dan misi kami untuk kami boleh melihat Tuhan bekerja dalam setiap pelayanan kami. Kami boleh melihat Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu dalam setiap pelayanan kami ya Tuhan. Dan kami boleh melihat banyak jiwa-jiwa. Pelayanan kami adalah pelayanan yang berdampak karena Tuhan menyertai, karena Tuhan memberkati ya Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa di surga. Sungguh kami bersyukur buat kebaikan, buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami pada malam hari ini ya Tuhan. Dan Tuhan, biar kiranya ya Tuhan berkat-berkat-Mu atas kami senantiasa Engkau curahkan. Biar berkat-berkat Tuhan atas hidup kami boleh pakai itu untuk memberkati lebih banyak orang lagi ya Tuhan. Mereka boleh mengenal Yesus lewat kehidupan kami. Mereka boleh mengenal Yesus lewat pelayanan kami. Mereka boleh mengenal Yesus lewat kesaksian dalam hidup kami ya Tuhan. Pakai kami Tuhan. Masing-masing yang ada sesuai dengan talenta, sesuai dengan panggilan yang sudah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Bagi yang belum tahu, bagi yang belum mengerti, Engkau nyatakan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami sungguh bersyukur buat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa kami dan kami alaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.